Ketika kalian bisa punya mesin yang menghasilkan uang yang keluar dari situ, kalian bisa pakai dan kalian bisa masukin ke dalam mesinnya lagi. Masuk ke dalam mesin ini bisa cetak lebih banyak lagi uang. Nanti gua akan jelaskan di belakang. Nah, mesin ini yang gua bilang tadi, ya. Ketika kalian bisa menghasilkan uang dari menyelesaikan masalah orang, kalian bisa masukin lagi ke dalamnya. Itu jadi suatu kekayaan yang sangat powerful. Stop mengejar uang, tapi kekayaan. Ini adalah konsep yang gue sebenarnya menyesal belajar terlalu lama. Jadi gue pengen sharing ke kalian konsep ini supaya kalian gak usah ngelewatin apa yang udah gue lewatin. Mungkin kalian banyak yang bingung maksud dari video ini apa. Stop mengejar uang, tapi kejarnya kekayaan. Bukannya uang dan kekayaan itu satu. Ini miskonsepsi yang orang banyak salah. Uang dan kekayaan itu dua hal yang berbeda. Contohnya dalam bahasa Inggris, rich ya, kaya, dan wealth, kekayaan, itu dua hal yang berbeda. Jauh bedanya. Gue pernah bahas di video sebelumnya, yaitu uang adalah energi, dari salah satu filsuf sebenarnya di Amerika namanya Alan Watts. Jadi Alan Watts ini pernah berkata bahwa uang itu nggak real. Ya. Uang sendiri itu nggak ada artinya dan nggak real. Uang hanyalah format untuk kita bisa mengumpulkan yang namanya economic energy. Contohnya seperti ini. Anggaplah kalian gua taruh nih ya, di padang gurun. Padang gurun kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada barang yang kalian bisa beli. Kalian punya uang nih 10 miliar. Ada artinya nggak uang kalian? Jawabannya nggak ada. Karena nggak ada barang yang kalian bisa beli. Di sini gue mau kasih tahu kalian, hal yang kalian kejar uang itu nggak akan pernah selesai. Ada konsep yang namanya hedonic treadmill. Jadi treadmill itu ada yang tempat kita bisa lari, bisa di gym, dan hedonic, yaitu manusia yang hedon. Itu nggak akan ada habisnya. Kalian mau satu hal, akan mau hal yang lain lagi, dapat hal yang lain, mau hal yang lain lagi. Seperti contoh ya, waktu gue awal nggak punya mobil, yang gue pengen tuh adalah mobil. Jadi waktu itu gue beli mobil bekas Ford Fiesta. Setelah gue udah punya Ford Fiesta, gue nggak puas. Gue mikir, oke, gue mau mobilnya sedikit lebih bagus ketika uangnya udah bertambah. Oke, karena uang gue udah segini nih, kayaknya masa gue pakai Ford Fiesta sih, rasanya malu gitu kan. Gue belilah Audi A4. Setelah gue punya Audi A4, gue langsung, kayaknya ini temen gue pakai mobil sport Porsche, keren nih kayaknya. Akhirnya gue beli Porsche, gue beli lagi mobil sport lagi, Mustang. Udah punya mobil sport, ya kan, udah bisa parkir di depan lobby hotel ya. Gue pikir lagi, teman gue Ferrari-nya 458 nih. Kayaknya gue baru sports car, belum supercar gitu. Mesinnya nggak sekencang supercar, belum bisa 3 detik 0 sampai 100. Nah udah, gue beli lagi McLaren. Udah beli McLaren, gue pasti ada yang maunya lagi. Ntar gue mau kapal azimut lah, gue mau beli pesawat. Pasti selalu ada hal target-target yang nggak akan pernah selesai sebenarnya. Nah itu namanya hedonic treadmill. Itulah kalau kalian cuma ngejarnya uang. Seperti gue waktu itu. Gue ngomong seperti ini mungkin beda sama orang-orang lain ya, karena orang lain bilangnya cuma jangan beli itu, jangan beli ini, berhemat dan lain-lain. Tapi yang gue udah alami adalah gue udah beli barang-barangnya di usia yang relatif sangat muda gitu. Sama seperti jam tangan. Waktu gue nggak punya jam tangan, gue pertama kali beli namanya Daniel Wellington, kalau kalian tahu. Itu jam tangan yang marketing sebenarnya, itu gak ada isinya. Gue senang banget waktu itu beli itu ya. Dari Wellington, habis itu gue upgrade, akhirnya mampu beli Seiko, beli Tech Heuer, ya kan. Habis itu kurang puas, kok kurang nih movementnya, kayak gue upgrade lagi ke Rolex dan terakhir di Patek. Sampai sekarang aja gue gak pakai jam tangan. Jadi itu yang gue perhatiin sih, hedonic treadmill ini gak ada ujungnya. Nanti gue udah Patek nih yang dulu gue pikirin wah udah paling mahal. Jam tangan dong harganya 2 miliar, gue pikir gue mau lagi gitu kan. Ada apa yang lebih mahal, Jacob & Co atau yang lain. Jangan masuk ke perangkap itu gak akan pernah ada ujungnya. Kalian jangan fokus ke uang dan status. Ketika kalian fokus ke uang dan status, kalian lose track dari game sebenarnya, yaitu game sebenarnya adalah kekayaan. Ini gue akan kasih tahu kalian perbedaan antara rich dan wealth ya. Kaya dan kekayaan itu dua hal yang sangat amat beda. Dan uang, apalagi uang sama kekayaan itu dua hal yang sangat beda. Kekayaan yang sesungguhnya itu datang dari sebuah mesin yang bisa mencetak uang bernama bisnis. Jadi gini, kalau misalnya kalian punya suatu mesin nih, ini bisa cetak uang. Bisnis kan menghasilkan uang ya. Kalau uangnya ini bisa pakai untuk kasih makan lagi ke mesin untuk cetak lebih banyak uang lagi, itu baru kekayaan. Mesin yang bisa mencetak uang adalah mesin yang menyelesaikan banyak masalah orang. Makanya kita sebagai seorang entrepreneur, tujuannya adalah problem solving. Kenapa waktu itu awalnya gue mulai ke edukasi? Kenapa waktu itu gue bikin misalnya channel bahkan investasi? Sebenarnya gue bikin ini untuk diri gue sendiri, karena gue ngerasa ini sebagai pengingat gue pribadi. Karena waktu gue awal mulai YouTube ini, nggak banyak sebenarnya orang yang mau sharing seperti ini dengan ilmu yang dalam gitu. Banyak kan cuma kasih cetek-cetek aja. Oh, cara ngatur uang gini, tapi nggak ada yang bedah uang itu apa secara dalam. Gue bikin ini sebagai referensi bahkan untuk diri gue sendiri ke depannya. Ketika kalian bisa punya mesin yang menghasilkan uang yang keluar dari situ, kalian bisa pakai dan kalian bisa masukin ke dalam mesinnya lagi. Masuk ke dalam mesin ini bisa cetak lebih banyak lagi uang. Nanti gue akan jelaskan di belakang. Nah, mesin ini yang gue bilang tadi, ya. Ketika kalian bisa menghasilkan uang dari menyelesaikan masalah orang, kalian bisa masukin lagi ke dalamnya. Itu jadi suatu kekayaan yang sangat powerful. Itu jadi wealth. Kenapa gini? Gue kasih contoh ya. Misalnya gue punya suatu usaha nih, gue punya usaha menghasilkan uang.
Uang itu gue pakai untuk mencari karyawan yang lebih pintar, karyawan yang lebih talented. Gue cari talent dengan uang itu. Dari hasil talent yang lebih banyak, campaign marketing gue lebih bagus, ya. Marketing gue lebih canggih, digital marketing ya. Yang tadinya mungkin cuma SEO pakai Google, sekarang jadi canggih. Bisa email marketing, bisa social media marketing. Misalnya gue invest ke tim editor yang videonya lebih bagus. Itu adalah contoh gitu, reinvestment. Dari gue investasi di talent-talent tersebut, produknya lebih bagus, ya kan? Pengajar yang lebih bagus, di dalam marketing yang lebih bagus. Mesin itu mencetak lebih banyak uang lagi. Dan dari uang lebih banyak itu dibalikin lagi ke dalam bisnisnya. Makanya kalau kalian sempat dengerin kata-kata dari pengusaha adalah muterin duit, ini adalah muterin duit. Jadi uangnya dipakai ke dalam bisnisnya lagi. Nah, kalau kalian nggak bisa bikin suatu usaha, suatu mesin yang seperti ini, yang kalian misalnya jualan plastik nih, contohnya, kalian jualan plastik, ya, profitnya kalian cuma ngambil aja terus kalian beliin mobil gitu. Ya, ini contoh ya. Kalian bisnis plastik, kalian punya profit, kalian beliin mobil. Mobil itu uang kan, keluar economic energy keluar jadi mobil itu, tapi mobil itu nggak bisa ngapain. Sedangkan kalau uangnya kalian bisa masukin ke dalam bisnis plastik tadi, gimana cara ekspansinya? Apakah hire C level? Dari mana yang kita bisa benahin? Apakah kita integrasi enterprise resource, ya, ERP? Kita investasi di software untuk bisa besarin lagi bisnisnya. Itu yang membedain pebisnis yang kecil sama bisnis yang gede. Pebisnis yang gede ini mikir gimana caranya bisa efisiensi bisnisnya, gimana cara kita bisa kasih nilai tambah lebih ke consumer kita, gimana cara kita bisa hire talent yang terbaik. Makanya kita lihat perusahaan kelas yang paling tinggi, contohnya seperti BCA, Indofood, mereka fokus untuk cari talent. Bahkan mereka biayain anak-anak kampus gitu. Mereka biayain universitas anak-anak sampai lulus. Kenapa? Karena mereka mau talentnya, dan mereka tahu investasi yang tertinggi adalah di talent, di bakat manusia. Kalau gue punya uang nih, gue beliin mobil, ya mungkin harganya bisa naik. Tapi mobil itu cuma jadi mobil doang, cuma dipakai doang, bayar pajak pula per tahunnya. Itu uang, ya, itu rich. Tapi wealth atau kekayaan itu berbeda. Kekayaan itu seperti memiliki aset, ya, atau suatu bisnis yang di saat gue tidur pun itu tetap jalan, udah ada sistemnya in place. Itu kekayaan, dan uangnya bisa tumpuk terus jadi lebih besar lagi. Contohnya, gue pakai bisnis yang zaman dulu banget, yaitu kapal, ya. Kapal yang ngirim-ngirim barang. Bisnis pertamanya Vanderbilt, ya, salah satu orang paling kaya di Amerika. Jadi dia dari satu kapal nih, dia suka kirim-kirim orang, dia terkenal kapal karena dia paling murah waktu itu kasih harganya dibanding orang-orang yang lain. Dia servisnya paling bagus dan paling murah. Orang-orang kira pakai dia. Dari uang satu kapal itu, dia beli kapal kedua. Dari kapal kedua itu bisa nganterin lebih banyak orang lagi. Uangnya sama dia, gak dipakai untuk beli mobil. Dia beli kapal keempat, kapal ke-8, kapal ke-16, dan kapal ke-32. Sampai kapal ke-100. Itu adalah kekayaan. Ketika kalian cuma punya bisnis yang one off, misalnya kalian transaksi mau nipu orang nih, lo mau nipu orang ya, makanya gue selalu bilang, nipu orang itu uang, bukan kekayaan. Apakah bisa kaya dari nipu? Bisa, tapi itu transaksinya cuma sekali. Contohnya, lo bikin yang misalnya pakai SMS lah, nipu dapat uang kan, misalnya 10 miliar, tapi itu gak akan pernah bisa jadi kekayaan karena transaksinya sekali. Lo tipu orang, orang merasa ditipu. Sedangkan kalau Indomie, ya, lo makan enak, murah, orang beli lagi, dia recurring. Itu kekayaan. Kalau lu mau jadi kaya, lu harus punya mesin Casey Vanderbilt tadi. Itu ibarat paling simpel, ya, dari satu kapal, dari 2 kapal, dari 3 kapal, dari 4 kapal. Kalau bisnisnya nggak bisa seperti itu, lu nggak akan sampai ke level kekayaan. Bedanya kekayaan sama status. Kekayaan itu adalah hal yang kita bisa dapatkan, uang, ya, di saat kita tidur, di saat kita jalan-jalan, kita tetap mendapatkan sesuatu. Itu adalah kekayaan. Sedangkan status itu adalah hanyalah tempat kita. Tempat kita tuh di mana? Di hierarki sosial masyarakat. Itulah status. Punya kekayaan itu bukan cuma masalah kerja keras. Kerja keras kita ngomong misalnya orang yang nyapu di pinggir jalan tuh lebih kerja keras dibanding kita semua. Bedanya apa? Bekerja dengan leverage atau pengungkit. Ini mungkin udah sering gue bahas ya konsepnya. Tapi menurut gue sederhana. Kalau kita punya leverage yang tinggi, paling tinggi itu waktu orang. Kita punya leverage yang tinggi seperti waktu orang, punya media seperti ini, kita bisa punya capital bahkan dari orang lain. Itu akan membantu kita untuk mencapai kekayaan dengan lebih cepat dengan mesin tadi. Jadi mesin tadi, ya, udah ngasilin uang, ya, kita bisa ambil uang orang lagi untuk ngasilin lagi uangnya. Atau bahkan dari uang situ kita bisa hire talent lagi biar uangnya tambah luas terus. Kalau kalian mau sampai punya kekayaan, make sure kalian punya leverage yang tinggi. Memang ada beberapa bisnis yang bisa lebih jauh dibanding bisnis-bisnis yang lain. Contohnya bisnis-bisnis seperti tech, ya, Facebook, Google, Microsoft. Itu pasti jauh lebih scalable dibanding bisnis-bisnis yang cuma jualan bakso. Bukan berarti kalian nggak bisa membuat kekayaan dari jualan bakso, bisa, ya. Kalian bisa leverage dengan franchise, kalian bisa leverage dengan orang yang lebih talented. Cuma ada batasnya. Jadi kalau kalian mau cari kekayaan, tergantung levelnya mau berapa. Karena setiap bisnis itu punya cap-nya masing-masing. Mungkin ini pertanyaan dari kalian. Lu ngerti yang pertama, cara leverage waktu orang. Gua ngerti cara hiring. Hiring harus orang yang bertalented, harus orang yang pintar, harus orang yang berintegritas. Tapi gimana caranya bikin yang kedua, yaitu leverage di capital, di modal. Kalian banyak banget yang kepentok di hal ini. Kalian mungkin bilang, oh, Timothy orang tuanya kaya, bisa dapat modal. Gak ada. Nol besar modal gue dari orang tua. Ini gue akan ajarin kalian dari suatu pertanyaan yang dilempar ke gue waktu gue pernah ngajar di webinar gue, ya. Jadi mungkin kalau misalnya masih ada nih klipnya, editor gue masuk di sini. Jadi gue orang kampung, Kabupaten Pacitan, dan sekarang lagi
merantau di Bekasi. Oke. Aku punya rencana buat diriin ternak kambing di kampung, karena di sana kan orang-orang kalau ternak kambing cuma sekedar 1-2 kambing habis beranak itu dijual gitu buat bertahan hidup doang. Nah, gua pengen merubah itu biar jadi peternakan yang lebih besar gitu. Nah, di sini ada kendala dari masalah keuangan. Saya pengen nyari partner di sini. Terus untuk itu saran dari Inca gimana? Ya gue lupa pertanyaannya, intinya dia punya kambing, mau bikin peternakan kambing, dia butuh modal. Gue kasih konsep ke dia yang mungkin bisa merubah hidup kalian. Jadi ini konsep yang gue punya dari dulu. Gak ada namanya gak ada modal. Modal itu selalu bisa dicari. Contoh gini, ada misalnya mobil Fortuner nih 100 juta mau dikasih ke kalian. Tapi syaratnya kalian harus bisa jual besok pagi jam 7 pagi. Bisa nggak pertanyaannya? Pasti bisa. Kenapa? Karena Fortunernya harganya 100 juta, lu jual langsung 500-600 kalian dapat duit. Jadi dibilang ini Fortuner harganya 100 juta, tapi gue mau besok pagi gitu. Lu bisa cari uangnya. Lu yang nggak punya koneksi sama sekali, nggak ada koneksi dari bapak, nggak ada koneksi dari keluarga lu, bisa nggak cari buyer Fortuner seharga misalnya bahkan 300 juta, 400 juta? Pasti bisa. Tapi gue nggak ada kenal orang yang punya uang segitu. Nggak mungkin. Kalau dikasih Fortuner harga 100 juta, lu akan cari caranya untuk cari buyer besok pagi. Dibilang dia akan lepas ke lu, tapi harganya terserah lu. Lu mau jual 200, lu mau jual 250, bisa nggak cari buyernya besok pagi? Jawabannya pasti bisa. Lu mau gembel pinggir jalan pun pasti bisa cari. Kenapa? Karena it's a fucking good deal. Jadi ini gue belajarin. Modal itu gampang banget dicari. Yang susah adalah apa? Cari good deal, cari Fortuner 100 juta aja. Ini gua pakai analogi ya. Nggak mungkin ada Fortuner yang akan dijual 100 juta. Tapi intinya gini, kalau lu bisa cari barang yang seperti itu, lu bisa cari uangnya. Maksudnya apa? Opportunity-nya apa? Contoh gini misalnya. Lu bisa analisa suatu deal properti. Properti ini sekian kamarnya, per tahun bisa dapat segini. It's a fucking good deal. Ini salah harganya dan bisa dikasih nilai tambah begini. Menurut lu presentasi kayak gitu ke orang, ada yang mau nggak? 1 dari 100 orang yang lu datangin, pasti ada yang mau. If you find a fucking good deal, it doesn't matter. Jadi itu cara lu bisa leverage capital orang. Lu mau raise duit buat bisnis lu mau raise duit buat peternakan kambing lu. Kalau lu bisa jamin, it's a fucking good deal. Bahkan gini, misalnya deal properti tadi nih, itu sebenarnya market value-nya harganya 1 miliar, tapi lu dapat diskon 500 juta. Lu nggak punya 500 jutanya, lu bisa cari orang untuk chipin 500 juta untuk dapat upside 1 miliar tadi. Bahkan lu bisa bilang gini kan dia, ya udah, ini gua kasih dealnya ke lu, nggak usah kasih komisi ke gua, ya. Lu coba aja beneran. Begitu dia beli dan sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia akan cari lu nextnya untuk taruh duit. Kenapa? Karena lu bisa cari ke good deal. Ini yang bikin misalnya orang-orang yang punya hedge fund, private equity itu bisa jadi super kaya. Karena mereka cari deal-deal ini, venture capital, mereka cari startup-startupnya buat invest. Lalu mereka leverage deal tadi untuk mendapatkan modalnya. Ini kalian bisa pakai di semuanya. Kalau orang nggak mau kasih kalian uang, karena deal kalian sampah, bisnis lu bisnis orang goblok. Kalau bisnis lu bagus, gue pun mau taruh duit di lu pasti. Udah, kok ini market size segini, jelas nih, masa bisnis lu sampah gitu. Jadi jangan salahin orang gitu kalau orang nggak mau kasih lu uang atau lu nggak ada akses ke sana. Dan dengan pemikiran seperti sesimpel itu kalian bisa mikir kan, oh gue bisa nih kayaknya dapetin deal gitu. Makanya gue bilang lo, kalau McLaren gue kasih ke lu bahkan nih 1 miliar harganya, tapi besok pagi harus ada bayar. Bisa kalau cari 1 miliar? Mungkin buat lu yang goblok itu masih mikir, kayaknya nggak bisa tuh kan. Itu lu gobloknya minta ampun gitu, nggak bisa cari 1 miliar. Ya, McLaren gue nih, ya harganya 4 miliar, gue mau kasih lu 1 miliar. Gue kasih langsung nih kuncinya 1 miliar. Bisa nggak lu jualin? Biar lebih analogi jelasin, gue kasih kunci tas gue. Nah, nih gue ambil di tas gue. Tadi mungkin kalau pakai Fortuner lu belum pada jelas nih. Ini nih kunci McLaren gue kasih ke lu 1 miliar. Tapi besok lu harus cari bayarnya. Bisa nggak? Nah, kalau masih alasan nggak bisa, itu lu udah pasti miskin seumur hidup lu. Pasti semua orang yang di sini, yang komen, yang punya otak pasti bilang bisa. Harganya itu 4 miliar market value. Lu bahkan jual 1,5 miliar udah cuma 500 juta. Itu pun lu percaya lu jual ini 1,5 miliar, sedetik laku kali. Dan gimana cara carinya? McLaren 1 miliar. Deal kan banyak banget di dunia ini. Kalau lu bisa deal making ke orang, itu akan jadi invaluable. Itu akan bikin lu kekayaan. Lu ngerti caranya cari talent, lu ngerti cara cari capital, itu lu combine gak mungkin jadi satu. Lu ngerti lagi bikin media seperti ini, itu unstoppable. Jadi jangan kejar uang, tapi kejarlah kekayaan. Karena itu 2 hal yang berbeda. Kejarlah kekayaan dan jangan kejar status, karena itu semua sia-sia.